cari uang untuk kita. Ya udah, Mama kerja dulu ya. Lihat tuh si Lina, malam-malam keluar sama si Aji. Paling-paling mereka tuh pacaran berdua. Tuh, Dar, emangnya kamu nggak bisa dapetin Lina apa dari dulu? Jangan seujon dulu, Bang. Lina kan kerja di kafe. Paling si Aji cuma ngantar doang. Malum lah, suami Lina kan udah meninggal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Lina sebentar. Iya, Tunggu Pak. sebentar, Lina. Ini gaji kamu bulan ini. Terima kasih, Pak. Dan ini bonus buat kamu. Apa-apaan ini, Pak? Bahkan aku bisa kasih lebih kalau kamu mau ikut dengan aku malam ini. Pak, jangan macam-macam ya, saya bisa teriak. Malah nggak usah munafik lah. Kamu udah dewasa, ngerti dong. Saya nggak butuh ini, Pak. Lina. Kamu baru pulang? Iya, Bang. Ya udah kalau gitu kebetulan. Abang anterin pulang yuk. Nggak usah, Bang. Nggak enak dilihat tetangga. Ya elah ngapain sih bikin tetangga? Orang kita cuma berdua kok. Naik yuk. Nggak usah, Bang. Lina jalan aja. Terima kasih, Bang. Jadi kamu nolak tawaran abang? Bukannya begitu, Bang. Lina nggak enak kalau dilihat sama warga. Suami Lina kan habis meninggal. Lina harus jaga etika. Emangnya abang kurang menarik ya di mata kamu? Sampai kamu nolak tawaran abang. Abang cuma mau anterin kamu pulang kok. Udah, Bang. Lina bisa jalan sendiri. Abang bisa langsung pulang. Udahlah, kamu gak usah basa-basi. Kalau emang kamu gak suka sama abang ya bilang. Pakai alasan etika segala lah. Abang jangan salah paham. Maksud Lina jaga etika. Lina nggak mau dilihat warga. Kita berduaan. Abang ngertiin dong. Saya memang nggak suka sama abang. Dan kita nggak mungkin nikah, Bang. Lina. Puas kamu. Kamu udah bikin saya marah. Kamu lihat aja nanti. Saya akan bikin malu kamu. Lihat tuh, Bu. Ada lelaki keluar dari rumah si Lina. Siapa itu? Jangan-jangan si Lina masukin laki-laki ke dalam rumah. Ya, Bu. Iya itu. Ada apa ibu-ibu? Ini, Bang. Tadi saya lihat lelaki keluar dari rumah si Lina. Jangan-jangan Lina bawa laki itu dalam rumahnya, Bang. Iya tuh Bu, saya liatin Bu. Dari tadi juga saya liatin Bu. Jangan-jangan itu orang mesum Bu. Wah, kalau begitu bisa ngerusak nama baik kampung kita ya, Bang. Betul tuh Bu. Jadi harus gimana sekarang? Kita harus lapor warga, Bang. Biar diusir tuh perempuan dari kampung kita. Iya, betul tuh, Bu. Harus Bu, secepatnya ya. Iya, harus. Ayo, jangan Bang. Kamu masukin laki-laki kan ke dalam rumah? Ibu jangan nuduh ya. Alah, masuk di rumah lo. Saya tidak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Berhenti ibu-ibu, berhenti. Umi masih aja belain dia. Jelas-jelas dia nesum dalam rumahnya. Sabar, bukannya Umi ngebelain Lina. Tapi kalian punya bukti apa enggak? Saya saksinya, Umi. Saya lihat Lina bawa masuk laki-laki. Pasti dia nesum, Umi. Tuh, Umi. Tapi kalian ada saksinya yang melihat secara langsung enggak?
Ya saya lihat lah Umi, dengan mata kepala saya sendiri. Dia nasem di rumah pasti. Ya Umi, ini saksinya ibu ini. Lina masukin laki-laki ke dalam rumah. Sudah. Umi jaminannya. Sekarang lebih baik kalian bubar. Umi, masih aja belan Lina. Nah, ya. Makasih ya Umi. Lina! Keluar! Ada apa ini Mbak? Saya kasih kamu waktu untuk pergi dari rumah ini. Saya ini istri sah dan saya berhak atas semua harta suami saya. Mbak cari apa Mbak? Joni, ambil kunci itu dan bawa mobilnya sekarang juga pulang ke rumah. Siap, Bu. Mbak, saya mohon jangan ambil mobilnya Mbak. Ingat ya, kamu ini cuma istri siri dan kamu tidak berhak mendapatkan harta apapun juga. Tapi Mbak. Mah, kenapa mobil kita dibawa? Mama nggak tahu sayang. Mbak. Mau apa kamu kesini? Mbak, saya mohon pengertiannya Mbak. Mobil itu diberi almarhum buat saya Mbak. Apa kamu punya bukti kalau mobil itu atas nama kamu? Mobil itu memang atas nama almarhum Mbak. Ya udah, kalau gitu kamu nggak punya hak atas mobil itu. Lagian kamu cuma istri sirih almarhum suami saya. Kalau kamu nggak terima, kamu silakan laporkan ke pengadilan. Saya siap menghadapi kamu. Saya mohon Mbak. Saya butuh mobil itu Mbak. Saya harus jual mobil itu Mbak. Buat menyambung hidup saya dan anak saya Mbak. Bodoh dengan masalah kamu. Apa kamu memikirkan keadaan saya dan anak-anak saya pada waktu kamu memutuskan menikah dengan suami saya? Anak saya Bagas hampir meninggal karena overdose narkoba pada saat tahu kalau papanya mau menikah lagi dengan kamu. Dan saya hampir nyaris bunuh diri karena saya kehilangan pegangan hidup pada waktu dia menikah dengan kamu. Kamu sudah menghancurkan keluarga saya. Dan sekarang, untuk apa saya kasihan sama kamu? Mbak maafkan saya, Mbak maafkan saya. Saya minta maaf Mbak. Sekarang saya udah gak mau lihat muka kamu lagi. Sekarang kamu pergi dari rumah saya. Pergi! Pergi kamu. Pergi! Maafin saya Mbak, maafin saya. Saya gak mau maafin kamu. Pergi! Pergi! Masya Allah, Mayang berbuat seperti itu sama kamu? Iya Bu. Walaupun kamu hanya istri siri, seharusnya Mayang itu tidak semena-mena mengambil harta yang diberikan oleh almarhum suami kamu. Lina sekarang takut Bu. Rumah yang Lina tempati sekarang akan diambil sama Mbak Mayang. Lina, kalau memang Mayang mau mengambil seluruh harta kamu, ikhlaskan saja ya. Kamu bisa tinggal di sini bersama ibu dan bapak. Enak aja. Sekarang udah punya masalah, baru kamu minta saran orang tua. Dulu, kenapa saran saya nggak mau dia dengerin? Terus sekarang kamu mau tinggal di sini lagi? Bapak, astagfirullahaladzim. Lina, kamu itu sudah bapak coret dari anak. Jadi jangan harap kalau orang tua kamu akan membantu permasalahan kamu. Bapak, Ibu, maafin Lina ya. Bu, biarkan Lina mengurus urusannya sendiri. Dulu dia merasa tidak butuh dengan orang tuanya. Kenapa sekarang dia harus lari kepada orang tuanya?
Maafin Bapak ya. Lina yang salah, Bu. Ikut aku. Apaan sih? Ikut aku. Aku nggak mau. Berisik kamu. Udah pokoknya ikut aku. Tolong! Tolong! Teriak aja. Lepasin, aku nggak mau pergi sama kamu. Tolong! Tolong! Lepasin ya! Lepasin, aku nggak mau pergi sama kamu. Tolong! Mas, lepasin Mas. Ini urusan gue sama perempuan ini. Gua bilang, lepasin dia. Lepasin diri Mas. Awas. Ibu, Bu, udah izin sama Bapak. Ibu datang ke sini nggak bilang sama Bapak. Kalau Ibu bilang dulu pasti nggak dikasih izin. Ibu datang ke sini karena Ibu tuh kangen sama kamu, sama cucu Ibu. Oh iya, Fani mana? Ada, Bu, di dalam. Bentar ya, Bu. Fani? Itu nenek kangen banget. Lin, gimana masalah rumah? Itu yang Lina takut Mbak Mayang ambil rumah ini. Semoga aja rumah ini nggak diambil sama Mbak Mayang, Bu. Siapa bilang? Sekarang kalian semua keluar dari rumah sini. Apa kalian? Cepat kalian keluar. Gak bisa. Kita nggak akan keluar dari rumah ini. Jangan lawan kamu ya. Kan urut kalian. Mau kemana kamu? Mau kemana? Diam kalian! Cepat serahin sertifikat itu. Pergi kalian dari sini atau saya robek sertifikat ini. Jangan. Oke. Kita akan pergi. Yaudah yuk, pergi aja dulu. Oke, kita akan laporkan itu ke Mayang. Yuk. Pokoknya, Bapak tidak akan pernah merestui Ibu dan mengizinkan Ibu untuk pergi main ke rumah Lina. Sampai kapan Bapak mau membenci Lina? Lihat cucu kita, Pak. Ibu jangan memaksa Bapak untuk memaafkan Lina. Kesalahan Lina terlalu berat di mata Bapak. Bapak tidak akan pernah memaafkan Lina. Misi Bu. Bodoh! Sama perempuan begitu aja nggak becus. Begini Bu, dia mengancam mau merobek dan merusak sertifikat itu Bu. Kalau sertifikat itu dimusnahkan, Ibu akan susah juga mengambil rumah itu. Ambil sertifikat itu. Saya nggak mau tahu. Kalau perlu, celakain perempuan itu sekalian. Siap Bu. Itu kan sertifikat. Kan? Tolong! Jangan teriak kamu. Pergi! Jangan berontak. Pergi kalian, pergi! Tolong! 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 Ada orang kabur. Udah kita kabur aja. Mbak nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Makasih ya. Ya Mbak. Kalau menurut Umi, lebih baik serahin aja Neng sertifikat itu. Kalau Ibu Mayang menginginkan. Sebab apa sayang? Yang penting keselamatan kalian berdua. Entah nanti juga di akhirat harta nggak kita bawa kok. Yang kita bawa cuma amal ibadah. Perbuatan baik kita. Dan kalau misalnya Neng pernah melakukan satu kesalahan, ikhlasin dan Neng minta maaf nak kepada yang bersangkutan. Sebab Allah selalu menerima tobatnya orang yang mau bertobat. Kan Allah berfirman juga dalam Al-Quran, yarzuquhu mayyasha. Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Taruh misalnya sertifikat itu diambil sama Ibu Mayang, Allah juga masih memberi rezeki sama Neng nanti. Yang penting kalian ikhlas, yang penting kalian ridho, ya sayang ya.
Terima kasih ya Umi.